ini pesawat sudah terbang melambung tinggi di udara di map Miramar kita dari arah ini Puerto Paraiso menuju ke Torre Ahumada. Ya, kalau kita lihat harusnya persebaran dari tim-tim ini tidak terlalu sulit ya dari arah pesawatnya. Ini tidak menjadi PR untuk banyak tim kalau kita lihat, dan ini dia. Nampaknya dari Eagle langsung turun dengan cepat, Left Cape juga langsung turun dengan cepat. Kita belum tahu apakah EVOS seperti biasa akan ke Impala, ya betul sekali, menuju ke arah sana juga. Morph juga kali ini dengan cepat akan coba menuju ke area drop zone mereka masing-masing. Ya betul, kalau misalkan dengan garis pesawat yang cukup sempit kayak gini, biasanya pada umumnya kalau Miramar itu bakal terjadi pertemuan mungkin antar player di area-area scrappingan checkpoint awal ataupun nanti ada perebutan vehicle. Tapi kita lihat seperti apa, apakah Miramar hari ini akan terjadi seperti Miramar kemarin. Jadi buat teman-teman semua juga seperti biasa, jangan lupa untuk hashtagnya, dukungannya terhadap tim-tim favorit kalian seperti biasa. Dukung terus dengan support yang positif. Betul, dan kita lihat kali ini ternyata Left Cape itu kepisahnya jauh kayaknya. Pesawatnya kok miring. Wow, iya. Kato itu ada di ujung sendirian, berada di area-area tersebut, dan 3 yang lainnya berada di Puerto Paraiso. Mungkin strategi kayak tadi Rimo split, kita kan nggak tahu ya. Betul, kita nggak ada yang tahu juga, dan kita melihat kali ini nampaknya dari pemain-pemain Leftscape sudah berkumpul di arah Puerto Paraiso juga. Ini dia sedang melakukan lootingan, harusnya tanpa kontes ya di area ini, cukup nyaman mereka untuk melakukan lootingan, dan hanya PR mereka adalah gimana cara mereka regroup. Nanti kita akan lihat seperti apa mereka regroup, karena juga satu challenge tambahan Lifescape ini 2000 meter menuju ke arah playzone. Wow. Tuh 69 sama 21 sudah mulai bertemu di sisi mana itu? First blood lagi. First blood ya, langsung menjadi sebuah kill loh. Ya. Oke, kita belum melihat ya. Kalau misalnya terlihat dari data gua harusnya ada di sekitaran Hacienda, tapi sekarang dari 21 Esport justru menuju ke arah sekitaran Pekado. Jacques kalau kita lihat nampaknya ini di 21 Esport akan coba mencari pemain-pemain dari Morph. Di belakang Jacques juga masih ada pemain Morph yang lainnya. Sementara itu Cisun baru memiliki UMP, dan ini dia Chantra juga berdekatan dengan Banyu di sisi lain. Wait. Wah. Ini lihat deh di minimapnya itu ada 2 warna kan. Ada 21, ada 69, ada lagi yang biru muda, Morph. 21, 69 Morph. Mereka berada di tempat yang berdekatan dan berpisah-pisah. Lihat tuh. Kayak what happened? Ini dia, satu pemain Ezreal dari tim Morph akan coba melakukan proning saja, sementara itu Bohong masih berputar-putar turun gunung. Nampaknya kali ini tidak akan coba mencari satu pemain dari Morph yang berada di belakang pohon tersebut. Ini posisi player-playernya tuh berpisah-pisahnya bener-bener jauh loh. Ya. Nah, itu Gimana dia. Jan? Kira-kira maksudnya prediksi lu apa nih, Oke. strategi apa gitu Ini loh? kalau gue melihat dari di luar ini ya, di luar ada overmach kalau bahasa hukumnya. Waduh, apa ada keadaan itu? tidak terduga Oh gitu ya. iya, itu lebih gampang ya kan buat kita sama. Masalahnya saya kan bukan mahasiswa hukum Iya, ini. iya. Ini kalau gue lihat mungkin ada kontrol area yang coba dibangun. Namun kembali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena tadi berbicara Pekado, kita berbicara tidak adanya supply bank yang bermain, ya kan? Iya. Itu tidak ada yang menempati Pekado secara pasti. Dan mungkin ada sebuah upaya yang mau diambil oleh 21 ataupun oleh Morph tim itu sendiri. Dan mungkin ada kekagetan yang terjadi oleh karena cukup terpencar antar para player ini. Ini kalau kita ini ya, mengambil bahasa tadi, tidak mengindahkan ada kejadian tidak terduga tadi gitu kan. Ini benar-benar pure ngelihat kayak apa nih kira-kira strategi yang dimainkan. Karena justru Nero balik ke Hacienda ini yang lagi dan lagi Liga just unik sih menurut gua, kayak apapun bisa terjadi dan mungkin strategi-strategi unik seperti ini yang lagi dan lagi dimainkan oleh masing-masing tim gitu. Karena konsensus yang terjadi di minggu lalu mengatakan ya 69 akan 21 akan ke Hacienda, 69 ya udah let it be, ambil aja scrappingan di sekitaran Pekado. Cuman sekarang yang terjadi justru sebaliknya, dan itu tidak apa-apa dan wajar menurut gue untuk dilakukan seperti itu. Nero tadi akan coba mengambil Hacienda. Memang kalau kita ngambil Hacienda itu langsung dapat sebuah Golden Mirado, tapi kayaknya tadi nyangkut. Sayang sekali dari tim Nero ya, baru dapat Golden Mirado di sana. Sekali-kali dapet ya kan, langsung nyangkut. Kalau di klasik mah gue relain aja gitu kan. Tapi kalau lagi di competitive scene kayak gini itu agak nyesek gimana gitu. Soalnya kan vehicle-nya itu terbatas dan semuanya rebutan, apalagi Miramar seperti itu kan. Dan kalau kita lihat juga dari Impala ini ada 1400 meter jarak tempuh yang harus dilalui oleh EVOS menuju ke playzone. Berarti ini circle-nya harusnya ke bagian barat ya, ke bagian barat, dan tim-tim yang berada di
timur udah mulai bergerak, sementara itu banyak sekali kecelakaan seperti Eagle 365, Anthem terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Terus juga tadi ada 69 dan 21 yang lindas-lindasan dengan mobil. Tapi kita masih belum lihat atau ada di mana. Anthem jatuh loh. Iya betul, dia terjatuh, nampaknya Cisun juga akhirnya bisa mendapatkan satu pemain Ezreal dari tim Morp. Oke, mobilnya meledak ya, diketawain dulu sama temennya. Oke. Kalau nyupir teh yang bener gitu kali maksudnya kali ya. Karena memang ada permasalahan sendiri kalau menggunakan bagi kan, kita udah tahu lah ya kalau kita bermain klasik, hati-hati jangan sampai terbalik gitu kan. Kalau kena batu, dia acap kali langsung memberikan damage yang besar ke vehicle-nya, apalagi ke orangnya langsung gitu kan. Bener sih, kita juga kalau lagi nyetir mobil nabrak batu meledak mobilnya. Waduh, Mobil in real life gitu. Iya, saya paham. Iya kan, ngerti ya? Nangkep, berarti gak begadang. Kalau Sunscreen pasti gak nangkep. Saya nangkep juga, nangkep. tapi jangan sampai terjadi yang begitu. Gitu ya, amit-amit ya. Tapi serius deh, gue seneng dengan kehadiran Sunscreen di hari ini. Soalnya kemarin gue duduk di tengah, kiri kanan gue flow sama si Pasta. Gue kayak di sandwich diserang kiri kanan gitu kan. Kalau di sini tuh gue berasa gue Bisa nyerang Sans gitu. Lu jadi kayak last man standing, ya kan? Gue sama Ojan duo squad gitu. Bagus. Jadi merasa kita punya advantage ya. Iya. Emang bagaimana? Ya menurut saya itu bagus. Bagus. Apa Sans hidup sebagai lagi hidup seperti roda, bukan hidup sebagai Larry. Karena Larry main di Nero. Masuk. Betul juga, gue baru sadar ya kan. Oke. Nah gitu dong, cakep. Seperti Onyx juga yang masih lanjut rotasi tadi ya, kita sempat bahas ya, Onyx bermain barbar, bermain berani tabrak sana tabrak sini, dan kan kemarin sempat dikatakan juga sama player dari Onyx, dia selalu ketemu sama EVOS katanya kalau rotasi. Coba Jan, kan lu ngulik drop zone nih. Sebenarnya kenapa mereka selalu bertemu? Either rotasinya kah atau drop zone-nya berdekatan atau gimana gitu? Ini menarik ya kalau kita berbicara Onyx sama EVOS. Kalau kita berbicara drop zone, Onyx, Los Leones, EVOS, Impala sebagaimana tadi kita saksikan, ya kan. Jadi menurut gua pertemuan itu acap kali terjadi, apalagi kalau zona memaksa ke barat, ke sentral, terlebih ke arah selatan. Karena menurut gua memang jalur panjang dan besar itu kan ada di sekitaran Los Leones yang bisa dimainkan banyak tim gitu ya. Betul. Jadi menurut gua wajar sekali untuk bertemu, apalagi seperti ini. Kedua tim ini kali ini gue sering lihat mereka senang sekali untuk bermain di sentral, ya kan? Kalau tadi kita lihat EVOS tidak perlu bergerak terlalu jauh dari Ferry Pier tadi sebelumnya. Kemudian Onyx yang memang langsung menuju ke arah tengah karena melihat zona memang ke arah sana. Oleh karenanya clash mereka tidak terelakkan, dan menurut gue itu juga yang mungkin terjadi di sekitaran Miramar kali ini, karena lihat Onyx langsung menuju ke arah scrappingan Pekado yang notabene-nya memang ada di bagian cukup tengah dari zona. Bersebelahan juga nih sama Genesis Dogma ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Apakah akan ada tembakan-tembakan? Harusnya sih belum ya, karena ini juga masih circle pertama. Rata-rata tuh player-player lebih ke arah keluar dari drop zone, ngambilan checkpoint pertama untuk ngamanin jalur selanjutnya. Gitu. Sementara menunggu juga ya circle-nya akan menuju ke arah mana, dan kalau kita lihat memang dari tim Onyx tidak terlalu banyak bergerak. Itu dia 69. Namanya Genesis Dogma maksud saya mulai melakukan pergerakan juga, melakukan tembakan mungkin belum, masih ditahan, dan ini dia melakukan open fire ke arah depan. Daibot nampaknya sangat sakit sekali tembakan dari seorang Daibot menuju satu pemain dari Onyx. Nick namanya tadi, low HP-nya langsung, dan airdrop taken oleh pemain-pemain dari 69 kalau kita lihat. Kali 4 juga disiapkan oleh seorang Bombs dari tim Genesis Dogma. Lin kanan tadi nampaknya tidak langsung melakukan tembakan, mundur terlebih dahulu untuk mencari angle shoot yang lainnya. Oke, ini posisi dari Genesis Dogma dan juga Onyx berada di bagian arah jam 6. Lihat, ada EVOS. EVOS udah di belakang Onyx. Betul. Itu loh di jalanan belakang itu loh. Itu dia, makanya gue bilang bener kan, ke arah jalur panjang tadi itu yang benar-benar memotong Los Leones. Dan lagi setiap tim, apalagi ini yang gue lihat dari tim Indonesia ya, karena memang kita kan ngikutin skena Indonesia tuh banyak banget kan. Mereka tuh bener-bener behaviornya bisa terbaca sih, pelan tapi pasti gitu loh. Jadi akhirnya Los Leones ini bisa menjadi jalur rotasi banyak tim, termasuk dari EVOS dan Onyx. Nah ini juga berbicara behavior, ini kebiasaan Aura nih. Bener-bener sebagai naga, dia mengambil high ground ya, kontrol areanya yang ada di sekitaran San Martin, dan ini akan mempersulit lagi dan lagi. Jaden ini diberikan tanggung jawab untuk melihat dari bagian atas. Seringnya Jaden kalau enggak No Mercy ya, yang ditaruh di atas. Ini sering banget kita ngelihat permainan Aura yang semacam ini, dan itu harusnya bisa diketahui juga kalau tim-tim lain aware akan hal tersebut gitu. Sementara itu kalau dari sisi lain ini dia Snitchil harus merangkak dia karena nampaknya tertangkap tadi oleh pemain-pemain 69 yang ada di dekatnya.
Yep. Benar. Mungkin akan dibiarkan bleeding out juga nggak bakal bisa diselamatkan. Daybot pun demikian. Oh my god, ternyata kali ini ada close combat yang terjadi antara Dewa United dan juga Nero. Steve Boy lagi-lagi harus menjadi player pertama dari Dewa United yang dipulangkan, tapi follow up sudah mulai datang kali ini. Bala bantuan datang dari Unique, Ryzen dan juga Hands Public yang sudah mulai melemparkan granat demi granat ke arah dalam. Nero terjepit nampaknya di bagian lantai 2 dan masih ada beberapa granat lanjutan dilemparkan tapi masih belum meledak juga. Nero, Hexas, McClary dan juga Rancid masih stay. Biarkan Dewa United yang mencari mereka. Ya, Hands akan coba melemparkan granat juga ke dalam kembali. Dan itu dia, Hands Public bisa mendapat satu pemain dari tim Nero. Nampaknya sudah on point dari granatnya dan ini bisa menjadi inisiasi dari pemain-pemain. Dan lanjutan itu dia akhirnya Ryzen juga mendapatkan seorang Larry. Uni tertekon di sana kalau kita lihat. Dan akhirnya Nero pun dipulangkan oleh Dewa United dengan push yang sangat luar biasa. 2 granat connect langsung menjadi inisiasi untuk masuk dan semuanya pun dituntaskan. Yes, ini bagian power grid ya Jan ya? Betul, ini sekitaran power grid rumah bata. Dan lagi-lagi ya, kita ngebahas compound, memang yang paling utama adalah tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena ingat ini third person perspektif gitu loh, bisa ada shoulder pick yang dilakukan. Yes. Dengan utility throwable yang dikeluarkan lebih dahulu, itu menjadi kekuatan akhirnya Dewa United bisa. Walaupun tadi Steve harus terculik ya. Ya, harus terculik terlebih dahulu. Dan ini dia, Eagle 3W bertemu dengan Genesis Dogma. Daybot harus tersungkur di dalam rumah. Double pick kiri dan kanan, langsung saja memulangkan satu player lagi dari Genesis Dogma. What happened with Genesis Dogma? Kita ngelihat tadi setup mereka dekat dengan Onyx. Tiba-tiba mencar ke Monte. Terus kayak nggak jadi satu gitu gak sih Jan menurut lo? Mungkin gue bisa bercerita sedikit karena gini, Genesis Dogma bergerak dari bagian Chumacera. Iya. Ketika turun ke bawah, mungkin mereka nggak aware dengan pergerakan Onyx yang cepat sekali untuk mengambil compound tersebut. Bahkan tadi bisa didapatkan satu health point yang sangat low. Iya. Membuat Genesis Dogma, oke, kita harus cabut dari tempat ini karena tempatnya nggak strategis. Masuk ke Monte Nuevo yang memang itu adalah kandangnya 69 Esport. Nggak, di sana mungkin ada awareness yang kurang dibangun dan akhirnya tadi meledak vehicle-nya. Bahkan satu knockout juga harus langsung bisa di confirm kill oleh player-player dari 69. Eagle yang bergerak dari bagian selatan datang dan akhirnya bisa menuntaskan tadi beberapa player lagi dari Genesis Dogma. Iya, ramai banget ya itu di bagian arah jam 6. Lihat udah kayak kereta api. Itu urutannya jadi kayak satu garis itu tuh dari Onyx, Eagle, 69, Morph sampai ke Rimo, Aura juga. Itu Aura berada di pinggiran circle paling enak sebenarnya. Iya. Asalkan dia bisa ngejaga bagian tersebut dengan sangat baik. Tapi masalahnya di sini sudah ada Rimo. Rimo yang juga berdekatan dengan Aura. Jaxi pun sudah mulai di-tapping-tapping oleh Jaksa. Tapi Jaxi itu open banget tempatnya. Entah apa yang bisa dilakukan. Mungkin masih bisa take cover juga karena posisi dari player-player Aura masih berjauhan. Ya, dan kalau kita lihat tadi circle-nya itu menuju ke pegunungan dari Crater Queen, di mana tadi ada sebuah pegunungan juga dan ada banyak pegunungan. Dan kita lihat kali ini pegunungan tersebut sudah dikuasai oleh Rimo di puncak paling tingginya dan akhirnya itu dia tapping dengan mini yang berhasil dilakukan oleh pemain-pemain dari Rimo. Aura mungkin akan coba mengambil pegunungan tersebut karena memang kalau kita tahu Aura seringkali mengirimkan No Mercy dan juga Jaden di atas pegunungan. Ternyata FJ juga bisa didapatkan oleh pemain-pemain dari Aura dan kita lihat kali ini Jaden lah yang bisa mendapatkan satu pemain dari tim Rimo dengan kali 3-nya. Namun Jaden juga ditembak. Ada tembakan balasan juga dari seorang Zam di sisi lain. Yes, benar banget. Kali ini FJ masih bleeding out di belakang sana. Entah masih bisa menyelamatkan FJ atau tidak karena masih diberikan pressuring fire terus-menerus oleh seorang Jaden kali ini. Kalau misalkan Zam tidak bisa diselamatkan, itu akan menjadi trading kill yang cukup baik seenggaknya daripada kehilangan satu dan tidak bisa mendapatkan. Tapi ternyata di sisi lain, Rimo pun nampaknya akan menemukan new contender dia. Itu ada EVOS juga di sekitaran dari Rimo. Ya, EVOS nampaknya satu pemainnya tadi terculik oleh pemain-pemain Rimo dan mereka cukup kuat untuk bertahan di pegunungan tersebut. Akan coba dipantau oleh Jaxi kali ini dengan SKS-nya dengan scope yang cukup panjang. Kalau kita lihat kembali Jaxi harus menutup angle shoot terlebih dahulu karena banyak sekali peluru panas menuju ke arahnya. Yes, kayaknya Rozesi bakal dibiarkan, direlain, maksudnya kayak nggak ada trading lagi. Dan Rimo pun berhasil untuk menyelamatkan satu kawannya dan mendapatkan seorang player dari EVOS kembali. Tapi di sisi lain dari Rimo ada juga Onyx. Berarti ini Onyx, EVOS, Rimo, Aura benar-benar berada di satu jalur yang cukup berdekatan.
Ya, karena memang ini kalau kita lihat adalah pegunungan tertinggi yang ada di dalam circle untuk saat ini. Circle yang ketiga, sementara itu kita lihat kembali Onyx yang tadi sudah dikatakan oleh Cijel. Di mana ada EVOS, di situ ada Onyx. Di mana ada Onyx, di situ ada EVOS. Ya. Kembali mereka akan coba bertemu mungkin, dan ini dia Power Danger didapatkan oleh pemain-pemain Dewa United lagi dan lagi. Wow, Dewa United ketika mereka bergerak as a unit secara bersamaan, seenggaknya mereka tuh bisa ngerebut compound demi compound ya. Tapi tadi mungkin sayangnya mereka harus kehilangan seorang Steve, tapi kita akan lihat sejauh mana Dewa United masih bisa bergerak di map Miramar kali ini. Sementara juga kita lihat dari Onyx sudah mulai melakukan setup di balik pegunungan. Mereka masih belum langsung menerobos ke arah tengah. Ini dia pertemuan kembali terjadi antara Serigala dan juga Landak Kuning. Akan coba menutupkan ini circle-nya ke arah manakah circle akan menutup, karena kalau kita lihat itu dia. Saya baru mau mengatakan kalau circle-nya itu menuju ke arah sebelah kiri di area Crater Fit itu ada sebuah cekungan, itu enak banget untuk dimainin, tapi ternyata circle-nya tidak menuju ke arah sana. Dari sana sangat-sangat menutup, ada Eagle 369 Underbox juga. Setelah itu kita lihat Onyx api kalian menembakkan tembakan panasnya M4 menuju ke lawan-lawannya. Wow, ini benar-benar padat banget, Jan. Lo lihat deh, Jan. Itu kan circle-nya open field ya. Betul. Masih ada 15 tim. Betul. Tapi ya lagi dan lagi ya, ini Miramar. Ya. Banyak banget cekungan-cekungan sebagaimana yang kita lihat sekarang dimainkan oleh Onyx. Bisa digunakan juga oleh tim-tim lain karena banyak sekali tempat yang bisa dimainkan. Bahkan high ground yang ditempatkan oleh Bonafide ini benar-benar bersih, nggak bisa ketembak dari bagian belakang. Dan Craterfield kalau ada yang memaksa ke arah sana akan menjadi bulan-bulanan dari Bonafide. Tinggal lihat ke arah kanan. Ini dia Miramar dengan keunikan terrainnya, teman-teman sekalian. Yes, bener banget. Dimana Rimo juga tidak mau harus dipulangkan karena tidak bisa kemana-mana lagi. Diapit, dijepit sana sini, Morph demikian masih bisa berhasil mendapatkan beberapa kill. Tapi itu ada satu player yang terjatuh nampaknya dari Dewa United. Kita masih belum melihat di mana itu. EVOS pun bertemu dengan Aura. Kali ini ada Power Danger di depan sana yang mulai mendekat nampaknya ke arah Morph, dan ada tembakan pengusiran atau zoning out dari Zabrol. Ya, kali ini kita lihat ini dia siapa yang punya skop panjang, dia yang akan diuntungkan karena itu yang di atas. Enak banget ngelihat pemain-pemain yang berada di area ladang bawah itu free banget. Cisun juga bisa banget terspot oleh pemain-pemain dari 69 kalau kita lihat, walaupun 69 kali ini mencoba untuk mengarah ke arah yang lainnya. Dewa United masih tertahan di sana bersama dengan Boom. Dewa United tersisa 2 orang kalau nggak salah, dan Boom masih 4 orang. Yes, benar. Dewa United 2 orang. tersisa 2 orang saja. Soalnya tadi ada yang terjatuh ya. Mungkin langsung di end begitu saja oleh tim musuhnya. Sementara juga dari Yale masih bisa melakukan revive terhadap Zabrol di belakang sebuah jerami. Dan di bawah sana juga sudah ada 69. Tapi Jacques pun terspot dan ditembak oleh seorang Fionza. Dan mau tidak mau Morph harus merelakan satu kembali playernya. Ya, sayang sekali, itu benar-benar free banget. Dan ini yang saya katakan tadi, siapa yang punya scope lebih clear, dia yang akan enak banget. Tadi kalau kita lihat bots dari Bonafide itu M4-nya kali 6, dia punya mini kali 8, itu udah kurang enak apa lagi. Dan dia juga punya high ground kalau kita lihat tadi. Dan sementara itu kita lihat kali ini Bonafide Nox ada di atas, Nick juga berada di seberangnya. Ini seberang-seberangan dan bisa kelihatan harusnya, namun belum ditembak juga. Aura pun dipulangkan di sisi yang lain. Ya, Aura tidak membawa pulang kill point sama sekali. Dan sementara kalau kita lihat juga Onyx masih berdiri cukup kokoh dengan 4 playernya, plus sudah mengantongi 4 kill point dan masih berada di pegunungan tertinggi di Craterfields. Ya, walaupun kalau kita lihat Onyx juga punya PR ya untuk turun gunung dan masuk ke dalam circle, namun mereka untuk sementara waktu masih cukup aman. Saat ini circle sudah akan menutup, Blue Zone maksud saya sudah akan menutup, dan punya PR harus segera melakukan pergerakan. Ini juga yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim EVOS, nampaknya tidak terlalu lama. Mereka langsung aja tabrak masuk ke dalam circle selanjutnya. Wow, skin yang begitu indah, saya suka sekali. Tapi Microboy harus tertembak oleh seorang api di belakang sana. Dan kali ini dari KF dan Lizard bakal langsung touchdown ke arah sebuah gudang. Entah Microboy dan Redface nampaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan itu dia Lizard, tipis banget darahnya, hampir saja ter-takedown untuk masih bisa take cover. Dan ada setup smoke. Ini adalah gudang yang bisa dibilang nggak gitu enak ya, Jan ya. Betul banget, ini adalah posisi gudang yang open dari bagian depan. Ini berbahaya banget karena tadi gue lihat ada beberapa tim juga yang udah menempati bagian perbukitan yang ada di bagian selatan dari La Cobreria. Jadi kalau misalnya mereka open dan itu langsung diantisipasi, cerdas sekali dari EVOS juga langsung mengeluarkan smoke setup, dan ketika momentum ini bisa mereka mainkan, mereka mencoba untuk bergerak ke tempat lainnya. Yes, benar banget. Dan circle-nya lagi-lagi ke arah utara. Ini akan mempersulit tim-tim yang masih stuck di bagian selatan. Plus itu juga benar-benar rame banget ya. Jadi bisa dibilang akan banyak sekali kesulitan untuk bisa touchdown ke dalam circle dari arah jam 6. Ya, betul sekali, itu akan sangat-sangat ramai karena kalau kita lihat yang paling dekat adalah Dewa United sudah masuk dalam circle tersebut, dan Morph akan coba perang dengan Paudi dari sisi lain. Kalau kita lihat tadi dari mapnya, Livescape juga punya PR untuk masuk. 69 akan berdekatan dengan Onyx. Onyx tidak punya waktu lagi, mereka harus segera bergerak masuk ke dalam circle selanjutnya. Paudi pun dipulangkan kalau kita lihat berhadapan dengan lawannya tadi. Ya, ini circle kelima.
Berarti tim-tim yang masih berada di luar udah nggak bisa terlalu lama untuk membuang-buang waktu. Circle-nya bakal segera menutup. Sementara itu juga Bonafide bakal langsung bertemu dengan EVOS kali ini di gudang terbuka. Dan Hans For You pun harus ter-takedown. Trading knock pun terjadi kali ini antara Bonafide. Ada juga DG ternyata yang menjadi third party antara EVOS dan juga Bonafide. Nah, kita lihat ada kokangan granat tadi yang coba dimasak. Sudah terdengar dagdikduk di sana. Ada step yang terdengar dari pemain-pemain dari EVOS. Mereka arah depan, namun ternyata apa yang terjadi? Ucup pun ter-takedown. Kali ini Ucup harusnya masih bisa diselamatkan karena tadi ada body system yang baik dari pemain-pemain Bonafide. Yes, dan EVOS pun harus dipulangkan oleh Bonafide. Seenggaknya dari Bonafide masih bisa melakukan revive terhadap Ucup karena tempatnya masih bisa tercover. Sementara itu juga dari Nux nampaknya akan berusaha untuk mencari jalan, membuka jalan supaya player-player dari Bonafide bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam circle. Oh, ini dia Yale, pemain terakhir dari Morph yang sudah mulai ditahan oleh Onyx. Kali ini juga Morpang sudah mulai membuka kembali tembakan-tembakan Yale. Harus menerima tembakan dari berbagai sisi. Ada juga tim lain yang sudah mulai meng-spot Yale. Api melakukan spray ke arah depan, tapi Yale masih bisa tercover oleh sebuah pohon. Kita lihat kali ini sangat free sekali pemain-pemain dari 69. Pemain Onyx Api tadi nampaknya melemparkan smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari lawan-lawannya. Yale akan coba diburu oleh pemain-pemain Onyx. Punya PR juga untuk melakukan revive dan itu dia Jobrensky berhasil untuk di-revive. Masih akan coba diburu. Masih penasaran di mana ini last man standing dari pemain Morph. Namun mereka juga punya PR. Sudah ditunggu oleh Eagle walaupun Eagle juga punya PR dan ini dia ternyata Nick yang bisa mendapatkan pemain-pemain dari Eagle. Yes, dari Onyx pun dia harus benar-benar ngejaga depan dan belakangnya jangan sampai terbackstep. Dan itu dia Api dengan spray kali 6. M4-nya benar-benar bisa menumbangkan 69 dan itu dia. Please welcome ada Boom juga yang bakal datang ke arah 69 dan 69 harus dipulangkan dan rata di posisi ke-10. Sangat sulit posisi dari 69 karena tiba-tiba Ken join the fight. Ken tiba-tiba datang terbang tadi bagian dikendarai oleh Ken dan kita melihat Ken masih bertahan di sana. Mungkin ini dia Yale akan coba di spray nampaknya oleh Jobrensky dan dipulangkan pemain Morph ke arah lobby di posisi ke-9. Kembali kita lihat Boom yang tadi join the fight akan coba melawan pemain-pemain Onyx meretake area dari 69 yang tadi tertahan di sana. Yes, dan WCD Forecast pun sudah terlihat, terpantau Livescape yang memiliki chance sementara. Udah mulai diganti. Slayer dari dunia games ya, ternyata yang memiliki WCD Forecast paling tinggi untuk sementara waktu. 7 tim tersisa. Masih ada waktu 20 detik untuk melakukan setup sebelum circle atau play zone ke-6 masuk. Tapi Kato lihat di situ dia sudah mulai memantau pergerakan dari Onyx dan jatuh. Untung aja ya nggak terlalu curam. Betul, masih bisa terkena hanya sedikit saja damage-nya dan sementara itu kita lihat ini dia. Tiba-tiba datang Eagle 365 memulangkan pemain-pemain dari Onyx, menumbangkan maksudnya satu persatu pemain Onyx tumbang. Mereka masih punya waktu untuk melakukan revive juga. Yes, Slow masih bisa melakukan revive terhadap Just Space, tapi Nick kayaknya bakal dibiarkan bleeding out begitu saja. Dan Onyx yang tersisa 2 player, Powerpunk dan juga Api mungkin lebih ke arah menahan dan menunggu Eagle 365 yang mungkin akan nge-push duluan ke arah Onyx. Wah, sayang sekali tadi kalau kita lihat hampir saja Jaspen. Entah apa yang terjadi di sana. Ada sebuah lemparan juga itu dia depan dari seorang Jaspen. Namun dari sisi lain ini dia sama nampaknya akan melakukan spray ke arah Alvirlo. Diburu Alvirlo dengan kendaraannya namun belum berhasil tadi. Kembali akan coba dicari lagi lawan-lawan dari DG Slayer. Punya WWCD Forecast paling banyak kalau kita lihat. Kembali Kryzen akan coba naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ditunggu oleh Kental dan akhirnya Kental bisa mendapatkan seorang Kryzen. Di bawahnya masih akan coba di backup oleh Hands the Public. Menjadi last man standing dari Dewa United. Yes, betul sekali. Dan juga Boom masih menjegal pergerakan dari Onyx. Hands the Public masih berada di belakang, masih belum terspot. Dan itu dia Kental spray down. Dewa United harus dipulangkan oleh Dunia Games. Ya, di posisi ke-7 tidak terlalu baik kalau kita lihat, namun kill mereka cukup banyak, 5 kill mereka kantongi. Sementara itu kita lihat kali ini Jaspe bersama 1 orang Selo nampaknya berlari-lari bersama-sama 2 orang di sana mencari lawan-lawan mereka. Powerpunk akan coba di-clearkan mungkin karena di belakangnya ada Api. Ini kalau kelihatan akan coba ditembak oleh Api kan mungkin tidak. Ditunggu saja oleh Api dari sisi kiri ternyata kali ini kita lihat. Ini harusnya bisa ditembak oleh Api dan itu dia akhirnya Api pun keluar menembak pemain-pemain dari Eagle 365 dan ketahuan posisi dari seorang Api. Yes, betul. Api dan Slow 1 versus 1 situation di mana Eagle 365 harus masuk ke dalam lihat pergerakan dari Slow, tapi tampaknya tidak Slow kali spray down ke depan. Running shoot yang berhasil dari seorang Api memulangkan tim dari Eagle 365. Wow, 5 kill sudah dikantongin oleh seorang Api dan itu dia Boom. Tersisa 1 orang saja Fokker. DG Slayer benar-benar luar biasa mereka untuk bermain di match kali ini. Ya, benar sekali akhirnya DG. Ini dia performa DG yang ingin kita lihat dan DG pun berhasil untuk memulangkan Onyx kali ini harus posisi kelima. Dan itu dia ada Fokker yang ternyata bertahan seorang diri di belakang. Airdrop memberikan masalah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. DG pun masih bertahan standing strong. Kali ini ada Livescape di depan mereka.
mereka. Ada juga GD Gits yang masih bertahan di belakang Livescape. Ya, Tapi circle-nya Sanskuy. Circle-nya menuju ke arah Livescape dan kali ini keadaan berbalik. Tadi DG punya WWCD Forecast paling banyak. Ternyata dengan circle seperti ini berada di tangan Livescape kali ini WWCD Forecast-nya. Iya benar, keadaan pun berbalik ya. Tadinya DG yang harus menjaga, tapi kali ini malah Livescape yang harus menjaga circle. Kita akan melihat dua tim terakhir, Livescape versus Dunia Games. Ya, kita lihat sudah mulai ada pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain dari DG. Menggunakan bagi touchdown di area airdrop, nampaknya Onta sembari spray juga oleh seorang Kato. Dan di sisi lain Tama juga akan coba melawan pemain-pemain dari Livescape. Kita lihat kali ini Kato melakukan energy drink terlebih dahulu. Setup yang dilakukan cukup menyebar pemain-pemain dari DG. 4 orang bergerak bersama-sama saling membackup nampaknya. Kato dan juga satu orang Alvirlo, sementara itu Toms berpisah 1 orang saja. Dan kita lihat kali ini, sudah berpindah lagi satu pemain dari Livescape. Yes betul, sudah mulai melakukan penyebaran juga, udah mulai melakukan setup. Kato pun sudah mulai memasak, digoreng-goreng, granatnya dilemparkan ke depan. Itu dia granat pertama ke arah depan, tapi tidak cukup untuk menumbangkan player-player dari DG. Pergerakan dari DG begitu agresif, berusaha untuk mencari dan memundurkan Livescape semakin ke arah bawah. Ini bukti bahwa DG butuh effort untuk bisa masuk ke dalam area circle milik Livescape. Ya, itu dia lemparan selanjutnya dilakukan oleh seorang Kato. Akankah berhasil untuk menyeberang? Namun belum berhasil kali ini. DG masih terus tertahan di sana. Namun ini nggak boleh terlalu lama. DG juga bisa kehabisan waktu karena circle akan segera menutup kali ini. Livescape memang hanya butuh menahan saja. Tapi kita lihat ada sebuah flanking yang dibangun sangat baik sekali satu pemain. Bobo nampaknya flank cukup jauh dan berhasil touchdown kali ini. Nah ini dia. Mereka ternyata membangun sebuah jalur, membangun jembatan smoke kalau kita lihat. Tidak terpantau oleh pemain-pemain Livescape. Yes, tapi Kato kayaknya udah mulai aware juga, tadi sempat melemparkan granat ke arah kanan. Ini enak sih sebenarnya posisi dari Livescape. Mereka tinggal nungguin aja tim-tim DG untuk turun ke bawah. Boboho pelan-pelan hati-hati sudah mulai ngepick ke arah kiri, nunggu momentumnya tepat. Kato masih belum bisa di take down dan itu dia spray down dari seorang Boboho. Tapi ternyata masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Kato dan ternyata Boboho yang harus tertembak di backup oleh seorang Alviro dan Onta sudah mulai maju melakukan spray. Toms pun berhasil untuk menghentaskan Onta. Oh no, ini celaka, ini mimpi buruk untuk Dunia Games. Masih ada 2 player lagi, Kental dan juga Onta yang masih bertahan kali ini. Akan berusaha untuk masuk ke dalam Kental, sedikit ragu-ragu spray ke ada depan, prediction dia pun gagal. Last man standing, Onta versus 2 player dari Livescape. Alviro berusaha blind spray through the smoke tapi masih belum bisa menemukan seorang Onta. Di mana Onta? Itu bukan Onta tapi Tama spray down again dan winner chicken dinner untuk Livescape. Wow, Livescape yang ternyata mendapatkan winner chicken dinner 3 lawan 4 tadi.